Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah sehat semuanya, semangat. Hari ini sebelum mulai pembelajaran mungkin kita absen terlebih dahulu ya. Sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelasnya bisa pimpin doa agar pembelajaran nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Farihatul Fida. Hadir Bu. Oke, Septianita Faiza. Hadir Bu. Oke, ada Dewi Dewanti. Hadir Ibu. Dewi Dewanti, sorry. Ada Regina Stari. Hadir Ibu. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran Ibu mau tahu dulu nih mood kalian hari ini. Kalau Ibu mau tahu, nanti Ibu hitung 1 sampai 3, nanti kalian nge-reaction bareng-bareng. Kalau misalkan lagi happy kalian bisa kasih simbol love. Kalau misalkan lagi sedih kalian bisa kayak gini, atau kalau kalian lagi ngantuk, lagi nggak semangat, kalian bisa kayak gini. Barengan ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, Vida lagi sedih ya? Kenapa? Kita beri yang tidak. Ada yang lagi happy, ada yang lagi sedih, ada yang lagi ngantuk. Semoga belajar tetap semangat ya nanti untuk kedepannya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Sebelum hari ini kita akan belajar tentang fungi atau jamur. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ibu berharap agar kalian itu semua bisa mengidentifikasi apa itu jamur, terus apa itu ciri umumnya, dan struktur tubuh pada jamur. Oke, pada hari ini kita mau ngapain aja sih? Hari ini Ibu sedikit akan menjelaskan tentang fungi. Lalu kalian akan mengisi LKPD dan akan mempresentasikan hasilnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, di sini ada yang sering lihat jamur? Sering Ibu. Di mana biasanya lihatnya? Di kayu basah Bu. Kalau saya di roti Ibu. Terus kalau Vida di mana? Di nasi ada. Oke, nasi bagus sekali ya. Terus, lalu Ibu mau tahu nih sebelum masuk ke materi, menurut kalian fungi itu apa? Jamur itu apa? Mungkin satu-satu bisa menjelaskan. Fungi itu termasuk makhluk hidup Ibu. Dari Dwi, Dia bisa tumbuh Ibu. dari Dita, Dia hidup di tempat yang lembab Bu. dari Vida. Dia bisa berfotosintesis Bu. Oke. Nah, kita lihat nih dari pernyataan-pernyataan kalian semua itu benar atau enggak. Ibu bakal jelasin. Oke. Ini ada tujuan pertanyaannya. Oke. Yang pertama itu ada fungi. Tadi ada yang bilang fungi itu makhluk hidup. Yang fungi itu merupakan makhluk hidup eukariotik. Nah, dia ini organisme heterotrof. Kenapa heterotrof? Karena dia menyerap nutrisi dari lingkungan sekitar atau dari organisme sekitarnya. Nah, sebagai fungi itu ada yang multiseluler, ada yang uniseluler. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan. Nah, terus ada fungi ini memiliki struktur tubuh yang unik dan bentuknya tuh bermacam-macam. Gak cuma kan biasanya fungi itu kayak gini dong, kan? Ternyata tuh bentuknya tuh banyak, nggak cuma kayak payung doang. Ya, terus ada ciri-ciri fungi. Nah, yang pertama itu ada mempunyai membran inti tadi. Ada dia eukariot, dia mempunyai membran inti. Terus ada tadi uniseluler dan multiseluler. Nah, kalau uniseluler ini dia bentuknya
sama mikroskop. Contohnya itu kayak ragi. Nah, kalau multiseluler itu dia jamur yang makroskopis, atau tapi bisa juga yang ada yang mikro. Nah, itu contohnya kayak tadi jamur payung, kayak itu tuh multiseluler. Nah, terus ada tubuhnya dilindungi zat kitin. Nah, zat kitin ini dia sebagai lapisan si dinding selnya, tuh melindungi si tubuh si jamur itu. Lalu ada jamur tadi bersifat heterotrop karena dia mengambil nutrisi dari lingkungan sekitar atau organisme sekitarnya. Lalu jamur itu tidak memiliki klorofil. Nah, kan ada yang berpendapat kalau jamur itu merupakan tumbuhan. Jamur itu sebenarnya bukan tumbuhan ya teman-teman. Jadi jamur itu dia memang bentuknya seperti tumbuhan, tapi dia bukan tumbuhan karena dia tidak memiliki klorofil. Dan dia tidak karena dia tidak memiliki klorofil, dia maka tidak dapat berfotosintesis. Nah, hidupnya tadi di lingkungan lembab, tadi ada yang nyebutin ada yang di kayu basah atau di tanah lembab atau di makanan-makanan yang sudah basi atau sudah busuk. Terus paham? Paham, Ibu. Nah, di sini terus ada singkat struktur tubuhnya ya. Kan di sini ada kita membahas struktur tubuh dari si multiseluler. Ini contohnya dari terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Nah, di hifanya ini membentuk jaringan bercabang yang disebut dengan miselium. Nah, struktur ini meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan nutrien secara efisien. Oke, itu mungkin penjelasan singkat dari Ibu. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kalian kelompok LKPD. Sebelumnya Ibu mau ngejelasin dulu petunjuknya. Jadi nanti di sini ada dua kegiatan. Nah, dua kegiatan ini karena kita waktunya mepet, jadi nanti presentasinya per kelompok satu-satu. Misalkan kelompok 1 nanti mempresentasikan kegiatan 1, kelompok 2 mempresentasikan kegiatan 2. Itu paham? Oke, ini Ibu bagikan waktunya 7 menit ya, pas waktu 7 menit. Kamu kelompok 1, kamu kelompok 2 ya?
detik lagi nih waktunya. Oke, waktunya udah habis ya. Mungkin kelompok 2 udah. Mungkin yang presentasi kelompok 1 dulu, boleh presentasi hasil diskusinya. Jadi berdasarkan hasil diskusi saya dan Regina, jamur itu berbeda dengan tumbuhan karena jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Terus jamur itu memiliki struktur yang beda juga dari tumbuhan, yakni struktur tudung dan tangkai seperti itu. Lalu di sini juga kenapa jamur itu banyak tumbuh di tempat lembab, karena jamur itu memerlukan wilayah yang mendukung untuk pertumbuhan hifanya, dan jamur juga tumbuh di tempat lembab agar penyerapan nutrisinya lebih mudah. Tuh, sehingga proses metabolisme jamurnya juga akan berjalan dengan baik. Dari kelompok 2 ada yang menanggapi atau setuju dengan pernyataan dari kelompok 1? Oke, kelompok 1 boleh duduk kembali. Terima kasih ya. Di kelompok 2 boleh mempresentasikan kegiatan 2 ya. Oke, baik, di sini kami akan mempresentasikan kegiatan 2, yaitu mengidentifikasi struktur tubuh jamur multiseluler. Oke, jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini yang di atas itu dia bentuknya seperti tudung, ya ini jadi disebutnya itu tudung. Terus di sini ada yang namanya hifa, dia bentuknya bulat di dalam. Ada hifa, kemudian dari hifa ini tuh terdiri atas miselium atau sekolah. Kemudian di sini ada sekat-sekatnya di bawah tudung itu disebut Volva. Kemudian di bagian bawahnya itu terdapat batang dari jamur yang kemudian ada bentuk seperti cincin yang disebut cincin. Kemudian di bagian paling bawahnya itu ada miselium. Gimana kelompok 1 ingin menanggapi atau setuju dengan? Setuju Ibu. Sama ya jawabannya. Kelompok 2 boleh duduk kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak atas presentasi hasil diskusinya. Hari ini Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian. Oke, sebelum kita tutup, Ibu mau tahu boleh dari perwakilan kelompok menyampaikan kesimpulannya di tempatnya aja. Baik, di sini kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran tadi, di mana jamur itu ternyata tidak dapat dikatakan sebagai tumbuhan karena
tudung dan juga tangkai. Jadi akan mudah membedakannya dengan tumbuhan. Lalu jamur juga memerlukan tempat yang lembab untuk menumbuhkan hifanya dan jamur memerlukan tempat lembab agar mudah penyerapan nutrisinya. Sudah. Bagus sekali ya. Kelompok 2 kesimpulannya bagaimana? Untuk kesimpulannya, jamur adalah makhluk hidup yang sifatnya itu heterotrof, Bu, atau dia tidak bisa memiliki membuat makannya sendiri karena dia tidak memiliki klorofil sehingga jamur itu tidak dapat berfotosintesis. Kemudian jamur itu hidup di tempat yang lembab. Kemudian buat jamur itu ada yang sifatnya mikroskopis atau yang tidak bisa dilihat, contohnya ada di kaki. Kemudian yang makroskopis itu bisa dilihat di depan, bentuknya ada tudungnya, kemudian lengkap strukturnya, ada batangnya, miselium, hifa dan lain-lain. Itu. Bagus sekali jawabannya, sangat lengkap. Yaitu jadi jamur itu tadi merupakan makhluk hidup yang bersifat heterotrof dan dia eukariotik karena memiliki inti sel. Terus jamur itu jadi ingat ya teman-teman, jadi jamur itu bukan tumbuhan. Dia karena tidak memiliki klorofil. Oke, gitu. Nah, ibu mau tanya nih, setelah pembelajaran hari ini, apa sih yang kalian dapat dari kelas kita hari ini? Ternyata benar jamur itu merupakan makhluk hidup, Bu. Ya. Merupakan makhluk hidup eukaryot. Dari Dwi mungkin? Ternyata jamur itu bukan tumbuhan, Bu. Ya, betul. Dari Dita? Jamur itu ada yang multiseluler dan juga uniseluler, Bu. Dari Vida? Jadi jamur itu sifatnya heterotrof, Bu, dan nggak bisa fotosintesis. Oke. Mungkin kita udah mau di penghujung pembelajaran nih. Itu saja, mungkin Ibu sangat terima kasih untuk aktifannya, untuk semangatnya. Mungkin Ibu mau bilang di sini tuh, oke, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang peranan jamur. Jadi anak-anak jangan lupa untuk baca buku yang terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Nah, terus di sini Ibu mau bilang tetap semangat karena materi hari ini bukan cuma tentang materi jamur, tapi gimana kalian ke lingkungan sekitar, ke kehidupan sehari-hari dan menjawab rasa ingin tahu kalian semua. Mau bilang jangan semangat terus karena orang yang pintar itu bukan yang dia tahu banyak hal, tapi dia yang terus mau belajar. Mungkin itu saja sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini,